Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Sudarno dengan NIM 208190041. Di sini mau menjelaskan pengertian perkembangan psikologi remaja. Langsung saja, masa remaja atau adolescence adalah merupakan masa yang sangat penting dalam rentang kehidupan manusia. Merupakan masa transisi atau masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Istilah remaja itu berasal dari bahasa Latin, yaitu adolescens. Kata bendanya adalah sentia, yang berarti remaja itu tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Piaget mengungkapkan bahwa masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan berada dalam tingkat yang sama. Sekurang-kurangnya dalam masalah integrasi dalam masyarakat mempunyai aspek efektif kurang lebih berhubungan dengan masa puber, termasuk juga perubahan intelektual yang mencolok. Hal yang sama juga dikemukakan oleh John W. Santrock. Masa remaja atau adolescence ialah periode perkembangan transisi dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa yang mencakup perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Begitu juga pendapat dari WHO tahun 1974. Masa remaja adalah suatu masa di mana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksualitas sampai saat ini mencapai kematangan seksualitasnya. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa, dan terjadi peralihan dari ketergantungan sosial yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. Nah, maka setelah memahami dari beberapa teori di atas, yang dimaksud dengan masa remaja adalah suatu masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa, dengan ditandai individu telah mengalami perkembangan atau pertumbuhan yang sangat pesat di segala bidang, yang meliputi dari perubahan fisik yang menunjukkan kematangan organ reproduksi serta optimalnya fungsional organ-organ lainnya. Selanjutnya, perkembangan kognitif yang menunjukkan cara gaya berpikir remaja serta pertumbuhan sosial emosional remaja, dan seluruh perkembangan lainnya yang dialami sebagai masa persiapan untuk memasuki masa dewasa. Untuk memasuki tahapan dewasa itu sendiri, perkembangan remaja banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan selama pertumbuhannya. Di antaranya hubungan dengan orang tuanya, hubungan dengan teman sebayanya, hubungan dengan kondisi lingkungannya, serta pengetahuan kognitifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Rani Fordunisa dengan nomor NIM 208190040. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri remaja. Seperti halnya pada semua periode yang penting, sela rentang kehidupan masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan periode sebelumnya dan sesudahnya. Masa remaja ini selalu merupakan masa-masa sulit bagi remaja maupun orang tuanya. Menurut Siddiq Jatmiko, kesulitan itu berangkat dari fenomena remaja sendiri dengan beberapa perilaku khusus, yaitu yang pertama, remaja mulai menyampaikan kebebasannya dan haknya untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Tidak terhindarkan, ini dapat menciptakan ketegangan dan perselisihan dan bias menjauhkan remaja dari keluarga. Kedua,
Remaja lebih mudah dipengaruhi oleh teman-temannya daripada ketika mereka masih kanak-kanak. Ini berarti bahwa pengaruh orang tua semakin lemah. Anak remaja berperilaku dan mempunyai kesenangan yang berbeda, bahkan bertentangan dengan perilaku dan kesenangan keluarga. Yang ketiga, remaja mengalami perubahan fisik yang luar biasa, baik pertumbuhannya maupun seksualitasnya. Keempat, remaja sering menjadi percaya diri, dan ini bersama-sama dengan emosinya yang biasanya meningkat, mengakibatkan sulit menerima nasihat dan pengarahan orang tua. Beberapa kesulitan atau bahaya yang mungkin dialami kaum remaja antara lain. Yang pertama, variasi kondisi kejiwaan. Suatu saat, kemungkinan ia terlihat pendiam, cemberut, dan mengasingkan diri, tetapi pada saat yang lain terlihat sebaliknya, periang, berseri-seri, dan yakin. Perilaku yang sulit ditebak dan berubah-ubah ini bukanlah suatu yang abnormal. Hal ini hanya perlu diperhatikan dan menjadi kewaspadaan bersama manakala telah menjerumuskan remaja dalam kesulitan-kesulitan di sekolah. Yang kedua, rasa ingin tahu seksual dan coba-coba. Hal ini merupakan sesuatu yang normal dan sehat. Rasa ingin tahu seksual dan bangkitnya rasa birahi adalah normal dan sehat. Yang ketiga, membolos. Yang keempat, perilaku antisosial seperti suka mengganggu, berbohong, kejam, dan menunjukkan perilaku agresif. Yang kelima, penyalahgunaan obat bius. Yang keenam, psikosis. Bentuk psikosis yang dapat dikenal skizofrenia, setengah gila hingga gila beneran. Ciri-ciri tersebut adalah 1. Masa remaja sebagai periode yang penting. Pada periode remaja, baik akibat langsung maupun akibat jangka panjang, tetaplah penting. Perkembangan fisik yang begitu cepat disertai dengan cepatnya perkembangan mental, terutama pada masa awal remaja. Semua perkembangan ini menimbulkan perlunya penyesuaian mental serta perlunya membentuk sikap, nilai, dan minat baru. Yang kedua, masa remaja sebagai periode peralihan. Pada fase ini, remaja bukan lagi seorang anak dan bukan juga orang dewasa. Kalau remaja berperilaku seperti anak-anak, ia akan diajari untuk bertindak sesuai dengan umurnya. Kalau remaja berusaha berperilaku sebagaimana orang dewasa, remaja seringkali dituduh terlalu besar ukurannya dan dimarahi karena mencoba bertindak seperti orang dewasa. Yang ketiga, masa remaja sebagai periode perubahan. Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Selama awal remaja, ketika perubahan fisik terjadi dengan pesat, perubahan perilaku dan sikap juga berlangsung pesat. Yang keempat, masa remaja sebagai usia bermasalah. Setiap periode perkembangan mempunyai masalahnya sendiri-sendiri. Namun masalah remaja sering menjadi persoalan yang sulit diatasi oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Ketidakmampuan mereka untuk mengatasi sendiri masalahnya menurut cara yang mereka yakini. Banyak remaja akhirnya menemukan bahwa penyelesaiannya tidak selalu sesuai dengan harapan mereka. Yang kelima, masa remaja sebagai masa mencari identitas. Pada tahun-tahun awal masa remaja, penyesuaian diri terhadap kelompok masih tetap penting bagi anak laki-laki dan perempuan. Lambat laun mereka mulai mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi dengan menjadi sama dengan teman-temannya dalam segala hal. Seperti sebelumnya, status remaja yang
mendua ini menimbulkan suatu dilema yang menyebabkan remaja mengalami krisis identitas atau masalah-masalah identitas ego pada remaja. Yang keenam, masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan. Anggapan stereotip budaya bahwa remaja suka berbuat semaunya sendiri atau semau gue yang tidak dapat dipercaya dan cenderung berperilaku merusak, menyebabkan orang dewasa yang harus membimbing dan mengawasi kehidupan remaja yang takut bertanggung jawab dan bersikap tidak simpatik terhadap perilaku remaja yang normal. Ketujuh, masa remaja sebagai masa yang tidak realistik. Masa remaja cenderung memandang kehidupan melalui kacamata berwarna merah jambu. Ia melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang ia inginkan dan bukan sebagaimana adanya. Terlebih dalam hal harapan dan cita-cita. Harapan dan cita-cita yang tidak realistik ini tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan teman-temannya. Yang kedelapan, masa remaja sebagai ambang masa dewasa. Semakin mendekatnya usia kematangan yang sah, para remaja menjadi gelisah untuk meninggalkan stereotip belasan tahun dan untuk memberikan kesan bahwa mereka sudah hampir dewasa. Berpakaian dan bertindak seperti orang dewasa ternyata belumlah cukup. Oleh karena itu, remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa, yaitu merokok, minum minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan terlibat dalam perbuatan seks bebas yang cukup mengesahkan. Mereka menganggap bahwa perilaku yang seperti ini akan memberikan citra yang sesuai dengan yang diharapkan mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Sianisi dari Tatis IPS kelas B, NIM 208190042. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Tugas remaja itu adalah tugas yang muncul pada saat sekitar satu periode tertentu dalam kehidupan manusia. Tugas perkembangan remaja merupakan suatu proses yang wajib dikerjakan oleh remaja dalam menghadapi proses perkembangannya yang berlangsung di dalam dirinya. Tugas perkembangan remaja itu sangat banyak, tergantung para ahli menguraikannya. Tugas-tugas perkembangan pada masa remaja menurut Harlock antara lain yang pertama yaitu mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman sebayanya, baik pria maupun wanita. Pastinya remaja itu ingin bergaul lebih intens dengan sesama maupun lawan jenisnya. Jadinya itu mereka kebanyakan menaruh harapan pada hal ini, yaitu bahwa remaja muda itu akan meletakkan dasar-dasar dari pembentukan sikap dan pola perilaku. Yang kedua yaitu mencapai peran sosial pria dan wanita. Perkembangan masa remaja yang penting akan menggambarkan seberapa jauh perubahan yang harus dilakukan dan masalah yang timbul dari perubahan itu sendiri. Terus yang ketiga adalah menerima keadaan fisiknya dan menggunakannya secara efektif. Jadinya remaja itu pasti ingin berpenampilan lebih baik dari masa-masa yang dulu. Misalnya masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa remaja itu kan pasti mempunyai perubahan yang cukup drastis. Yang keempat yaitu mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Jadinya di sini itu remaja berusaha untuk mempelajari peran yang diakui oleh masyarakat
dan menerima peran tersebut. Seringkali itu kan merupakan tugas pokok yang harus memerlukan penyesuaian bertahun-tahun karena adanya pertentangan dengan lawan jenis yang sering berkembang selama akhir kanak-kanak dan masa pubertas. Maka mempelajari hubungan baru dengan lawan jenis berarti harus mulai dari nol dengan tujuan mengetahui lawan jenis dan bagaimana harus bergaul dengan mereka. Yang kelima yaitu mencapai kemandirian emosional dari orang tuanya dan orang-orang dewasa lainnya. Terus yang keenam yaitu mempersiapkan karir ekonomi. Kemandirian ekonomi tidak akan dicapai sebelum remaja itu memilih pekerjaan dan mempersiapkan diri untuk bekerja. Kalau remaja itu memilih pekerjaan, maka memerlukan periode pelatihan yang cukup lama dan tidak ada jaminan untuk memperoleh kemandirian ekonomi bila mana mereka secara resmi menjadi dewasa nantinya. Saya Afifah Eka Putri dengan NIM 208190039. Perkembangan remaja. Setiap tahap usia manusia pasti ada tugas-tugas perkembangan yang harus dilalui. Perkembangan remaja meliputi perkembangan fisik, sosial, emosi, moral, dan kepribadian. Berikut saya jelaskan. Yang pertama, perkembangan fisik remaja. Seperti pada semua usia, dalam perubahan fisik juga terdapat perbedaan individual. Perbedaan seks yang sangat jelas, meskipun laki-laki memulai pertumbuhan pesatnya lebih lambat daripada perempuan. Hal ini menyebabkan pada saat matang, laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Setelah masa puber, kekuatan anak laki-laki melebihi kekuatan anak perempuan. Perubahan-perubahan fisik terbesar pada remaja pengaruhnya pada perkembangan jiwa remaja. Yang kedua, perkembangan sosial remaja. Salah satu tugas perkembangan yang tersulit adalah yang berhubungan dengan penyesuaian sosial. Mereka harus menyesuaikan diri dengan lawan jenis dalam hubungan yang sebelumnya belum pernah ada dan seharusnya menyesuaikan dengan orang dewasa di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Ada beberapa hubungan, antara lain A. Hubungan dengan orang tua. Masa remaja menuntut hak mereka untuk mengembangkan hak-hak istimewanya. Mereka seringkali menciptakan ketegangan di dalam rumah. Mereka menentang kendali orang tua dan konflik dapat muncul pada hampir semua situasi. B. Hubungan dengan teman sebaya. Walaupun orang tua tetap memberi pengaruh utama dalam sebagian besar kehidupan, bagi sebagian besar remaja, teman sebaya dianggap lebih berperan penting ketika masa remaja dibandingkan masa kanak-kanak. Kelompok teman sebaya memberi remaja perasaan, kekuatan, dan kekuasaan. Yang ketiga, perkembangan emosi remaja. Pada masa ini bisa dinyatakan sebagai periode badai dan tekanan, yaitu suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sehingga akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Keempat, perkembangan moral remaja. Pada perkembangan moral ini, remaja lebih dapat mempelajari apa yang diharapkan oleh kelompok daripadanya, kemudian mau membentuk perilakunya agar sesuai dengan harapan sosial tanpa terus dibimbing, diawasi, didorong, dan diancam hukuman seperti yang dialami waktu anak-anak. Yang kelima, perkembangan kepribadian remaja. Pada masa remaja, anak laki-laki dan perempuan sudah menyadari sifat-sifat yang baik dan yang buruk, dan mereka menilai sifat-sifat itu sesuai dengan sifat teman-teman mereka. Banyak remaja menggunakan standar kelompok sebagai dasar konsep mereka mengenai kepribadian ideal. Tidak banyak yang merasa dapat mencapai gambaran yang ideal ini, dan mereka yang tidak berhasil ingin merubah kepribadian mereka.